Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahda Hafizah dengan NIM 1801011121094, Lokal B, Angkatan 2018, Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual yang diampu oleh Ibu Siti Wahdah SIP BIMB. Materi yang saya akan jelaskan di sini yaitu tentang hak paten. Yang dibahas yaitu mengenai permohonan hak paten, pengumuman hak paten, pemeriksaan substansif, pengalihan hak paten, dan lisensi hak paten. Permohonan hak paten. Hak paten diberikan berdasarkan atas permohonan dan setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu FNC atau beberapa FNC yang merupakan satu kesatuan FNC. Satu kesatuan FNC adalah beberapa FNC yang baru dan masih memiliki keterkaitan langkah inventif yang erat. Selanjutnya, atas setiap permohonan paten akan diumumkan oleh pemerintah yang dilakukan dengan menempatkannya dalam berita resmi paten yang diterbitkan secara berkala oleh Ditjen Haki atau menempatkannya pada sarana khusus yang disediakan dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat. Atas permohonan yang diajukan, Ditjen Haki akan memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan. Hal-hal yang harus dimuat dalam surat permohonan yaitu 1. Tanggal, bulan, dan permohonan. 2. Alamat lengkap dan alamat jenis permohonan. 3. Nama lengkap dan kewarganegaraan inventor. 4. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. 5. Surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa. Keenam, pernyataan permohonan untuk dapat diberikan paten. Yang ketujuh, judul FNC. Yang kedelapan, klaim yang terkandung dalam FNC. 9. Deskripsi tentang FNC yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melakukan atau melaksanakan FNC. Ke-10, gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas FNC. Yang ke-11, abstrak intensi. Hak paten. Setelah masa pemeriksaan dilalui dan seluruh persyaratan formalitas dinyatakan lengkap, maka tahap berikutnya adalah pengumuman. Masa pengumuman akan dimulai segera setelah 18 bulan berlalu dari sejak tanggal penerimaan dan akan berlangsung selama 6 bulan. Memasuki masa pengumuman ini, permohonan paten akan dimuat dalam berita resmi paten dan media resmi pengumuman paten lainnya. Tujuannya adalah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui mengenai FNC yang dimohonkan paten, di mana masyarakat bisa mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual jika masyarakat mengetahui bahwa FNC tersebut tidak memenuhi syarat untuk dipatenkan segera setelah masa pengumuman berakhir atau selambat-lambatnya 36 bulan dari tanggal penerimaan. Substansif. Pemohon dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substansif dengan menyerahkan formulir yang telah dilengkapi dan membayar biaya ke Direktorat Jenderal HKI. Jika pemohon tidak mengajukan permohonan pemeriksaan substansif dalam batas waktu 36 bulan dari tanggal penerimaan tersebut, maka permohonannya akan dianggap ditarik kembali dan dengan demikian FNC-nya menjadi public domain. Dalam tahap pemeriksaan substansif inilah Direktorat Jenderal HKI melalui pemeriksaan paten akan menentukan apakah FNC yang dimohonkan paten tersebut memenuhi syarat substansif sehingga layak diberi paten berdasarkan dokumen-dokumen pembanding baik dokumen paten maupun non-paten yang relevan dalam waktu paling lambat 36 bulan sejak permohonan pemeriksaan substansif diajukan. Pemeriksa paten sudah harus memutuskan apakah akan
ke pengadilan niaga hingga akhirnya kasasi ke Mahkamah Agung. Jika pemohon menerima penolakan ataupun upaya hukum yang diajukannya tetapi berujung pada penolakan, maka evensi tersebut menjadi public domain. Nah, terhadap evensi yang diberi paten, Direktorat Jenderal HKI akan segera mengeluarkan sertifikat hak paten. Pengalihan hak paten. Hak paten sebagaimana diatur dalam pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak atas paten harus disertai dokumen asli paten. Berikut hak lain yang berkaitan dengan paten. Segala bentuk pengalihan hak atas paten harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya. Lisensi hak paten. Berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten menjelaskan bahwa lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain yang berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Berdasarkan isi pasal tersebut, maka terdapat jenis-jenis lisensi paten, yaitu A. Lisensi eksklusif. Penerima lisensi memiliki hak tunggal membuat, mempergunakan, atau menjual produk paten. B. Lisensi non-eksklusif. Penerima hak lisensi membuat hak untuk mempergunakan temuan tersebut dan memberikan lisensi kepada pihak lain. C. Lisensi silang. Pemegang paten memberikan lisensi kepada pihak lain, sebaiknya pihak lain juga memberikan lisensi. D. Paket lisensi. Pemegang paten membuat perjanjian lisensi dalam satu paket. E. Dalam satu full disamakan. Biasanya itu jenis paket ini berlaku untuk perusahaan kecil. Dengan kontrak lisensi paten secara tipikal, lisensor memberikan hak kepada lisensi untuk memakai hak kekayaan intelektualnya yang dilindungi paten dengan imbalan berupa royalti dari pihak lisensi yang ingin memperoleh manfaat dari teknologi yang dimiliki lisensor sebagai pemegang paten, dan bersamaan dengan itu sekaligus melindungi lisensi terhadap pihak ketiga atau ketentuan umum terhadap kontrak lisensi, yaitu 1. Harus didaftarkan pada kantor paten. 2. Akan terdaftar pada buku registrasi umum paten. 3. Harus membayar biaya yang besarnya akan ditetapkan oleh Menteri. Oleh karena dasar-dasar untuk kontrak lisensi paten akan tetap menggunakan ketentuan-ketentuan umum dalam KUH Perdata, terutama